Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menjerat Taufik Hidayat. Menindaklanjuti SPDP tersebut, Kejati Jawa Barat menunjuk 9 jaksa untuk mengawal proses penyidikan. Menanggapi harapan keluarga korban agar tersangka dihukum seberat-beratnya, Kejati menegaskan bahwa berat ringannya pidana ditentukan pada fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Kejati Jawa Barat memastikan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Berkas untuk saat ini belum, kami baru menerima SPDP. Dan saudara, untuk perkembangan terbaru soal kasus penyekapan dan penganiayaan sadis di Bandung, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar di Mapolda, Jawa Barat. Mita, pelaku sudah ditahan. Apa hasil pemeriksaan pelaku dan apakah polisi juga menggali kenapa penganiayaan yang ia lakukan begitu sadis? Iya Desi, sampai dengan saat ini polisi masih menyelidiki kasus penyekapan dan juga penganiayaan sadis yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap YTR. Dan untuk Polda Jawa Barat sendiri sudah 2 kali melakukan prarekonstruksi. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, di samping saya sudah ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Pak, ini kan sudah 2 kali dilakukan rekonstruksi ya Pak ya. Dari hasil 2 kali rekonstruksi itu apa saja yang didapat Pak? Kami sampaikan bahwa ini adalah prarekonstruksi ya Mbak Mita. Prarekonstruksi ini adalah kita telah memeriksa secara intensif itu untuk tersangka TH. Dan kita sebagian sedikit-sedikit kita mendapatkan keterangan dari korban. Dan alhamdulillah di beberapa hari ini sejak hari Sabtu sudah cukup membaik untuk korban, dan pemulihan ini dalam segi mental untuk menjawab suatu pertanyaan, mengulang kembali cerita sedih itu sudah mulai banyak kita temukan, dapatkan, dan itu nanti kita lakukan prarekonstruksi. Prarekonstruksi ini adalah yang dilakukan oleh kepolisian untuk penyesuaian keterangan dari si tersangka dan korban dan juga situasi TKP-nya. Jadi di TKP mana ini kejadian terjadi, dan kita akan juga sesuaikan dengan alat-alat bukti atau barang-barang bukti yang bisa kita temukan untuk menyesuaikan dari keterangan tadi ini. Ini bagi kami sangat penting ya, karena nanti tentu saja dari keterangan kedua orang yang satu sebagai korban, satu sebagai tersangka ini, kemudian penyesuaian lokasi TKP ya, lokus deliktinya sangat penting ini, kemudian juga alat bukti yang bisa menjadikan suatu penguat daripada keterangan ini bisa kita sinkronkan. Pak, ini kan sudah 2 kali dilakukan prarekonstruksi. Apakah masih akan ada prarekonstruksi selanjutnya, Pak? Ya, tidak ada batasnya ya, Mbak Mita, karena prarekonstruksi ini kan secara TKP saja kita ada 4 TKP ya. Tentu saja harus kita sesuaikan karena tindakan-tindakan dari masing-masing TKP ini juga berbeda-beda. Kemudian perbuatan juga si tersangka penganiayaan juga berbeda-beda akan kita sesuaikan. Dan kita tidak menutup kemungkinan lagi bahwa ada beberapa prarekonstruksi yang akan kita lakukan ya. Utamanya adalah untuk penguatan unsur-unsur pasal dan juga penguatan konstruksi pasal yang kita tetapkan kepada si tersangka ini, Mbak Mita. Baik, lalu untuk psikologi dari tersangka sendiri, bagaimana dari hasil pemeriksaan atau saat ini masih terus dilakukan, Pak? Ya, kita sudah kita lakukan ya, tentu saja penyampaian daripada ahlinya ini masih ada perlu pendalaman Pak, karena beberapa dari
keterangan-keterangan yang diambil itu harus ada ahli-ahli yang lain dan juga pertanyaan-pertanyaan lain ikutan yang harus juga diikut sertakan sehingga nanti ada kematangan atau bagaimana keputusan daripada dua ahli ini. Ini ada dua ahli yang kita ajukan ya, ada ahli psikologi dan ahli psikiater. Ini kita lakukan dan semuanya sedang berproses. Untuk korban saat ini juga sedang kita proyeksikan, malah belum kita lakukan, masih kita proyeksikan ya. Karena secara resmi belum kita lakukan, hanya pendekatan secara individual saja. Dan ini pemulihan mental kepada korban ini sangat penting sekali Mbak Mita. Demikian. Pemulihan terhadap korban ini sangat penting. Ini pertanyaan terakhir. Kalau kondisi dari korban saat ini bagaimana, Pak? Dari keterangan dari penyidik dan juga psikologi dari Polda, ya perlahan-lahan sudah semakin membaik, Mbak Mita. Ada mengenal beberapa orang yang dekat itu sangat menguatkan. Ya, ini ada saudaranya, ada yang dia kenal, ya. Ya tentu saja keterasingan, ya pembatasan sosial dan interaksi selama 2 tahun lebih ini ya, tentu sangat menyakitkan ya dan traumatik yang besar. Tapi dengan adanya ketemu orang-orang yang dia kenal, karena baik ini sangat membantu. Dan itu kita ikut sertakan dalam proses ini sehingga alhamdulillah dari 20 menit ya mungkin bisa bertambah menjadi 1 jam dan sebagainya. Tentu saja kita akan lebih memperhatikan kondisi mental korban dan kondisi fisik. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan dari beberapa pihak ya yang telah mengakomodir ini. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Hendra Rohmawan sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Nah itu tadi Desi perbincangan saya dengan Kabid Humas Polda Jabar dan diinformasikan oleh Kabid Humas bahwa memang walaupun kondisi korban saat ini sudah lebih baik, masih perlu waktu untuk menggali informasi-informasi lainnya. Desi. Oke, tentunya pendampingan dan juga upaya pemulihan terhadap korban maupun juga keluarga korban akan terus dilakukan. Terima kasih Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar langsung dari Mapolda, Jawa Barat.